Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya hamba Allah dari Jawa Barat. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Bagaimana jika ada ahlul bait Nabi Muhammad SAW yang tidak mengenakan hijab dan tidak menutup auratnya? Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Banyak orang yang bilang, katanya keturunan Nabi. Kok seperti itu? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Wah, ini memang ramai betul masalah ini ya. Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ahli bait Nabi Muhammad. Untuk keturunan Nabi Muhammad kita punya kewajiban mencintai beliau-beliau. Ahli bait dzurriyyah Nabi. Kaum habaib dan syaraif. Habaib dan syaraif. Syarifah. Mereka adalah dzurriyyah Nabi yang harus kita cintai. Tapi tetap mereka adalah manusia yang sesaat ada kesalahan yang mereka lakukan. Dan di saat kita menemukan kesalahan ada dua hal yang harus kita hadirkan. Termasuk ada syarifah yang tidak menutup auratnya. Ada dua hal. Yang pertama adalah jangan Anda merendahkan. Mau merendahkan manusia biasa saja nggak boleh. Apalagi syarifah. Kadang-kadang kita ada kebencian kepada habaib syarifah. Syarifah, tuh. Nah ini adalah kebencian di hati kita. Nggak boleh, awas hati-hati. Akan tapi yang kedua adalah tanda iman Anda dan cinta Anda kepada Rasulullah. Di saat melihat syarifah tidak menutup aurat, Anda akan sedih dengan sesedih-sedihnya. Karena apa? Dia telah melanggar kakeknya. Kita harus sedih. Kemudian bagaimana kesedihan kita? Kita jadikan bahan kesedihan kita memanjatkan doa semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ingat, bukan direndahkan. Dia adalah dzurriyyah Nabi. Dia telah berbeda dengan ulama kakeknya. Dia telah melakukan kesalahan, kita doakan. Kalau ada orang biasa tidak ditoleh Nabi, sedih. Bagaimana jika cucunya Nabi lalu tidak ditoleh Nabi? Dan kalau Anda merusak mereka, Nabi marah. Maka kita harus menolong. Maka bukti kita kepada habaib dan syaraif yang salah, mengembalikan mereka ke jalan kakeknya. Maka Nabi akan bangga kepada Anda. Tapi kalau Anda ikut merusak syarifah, habaib, maka Nabi akan marah. Seolah-olah begini, kau mengambil hidayah dariku, kenapa cucuku kau curumuskan? Jangan didukung kesalahan itu. Maka di saat mungkin ada di antara mereka habaib atau syarifah, yang habaib yang punya pemikiran yang nyeleweng, atau syarifah yang melakukan pelanggaran seperti tidak menutup aurat, kita doakan itu dzurriyyah Nabi SAW. Bahkan setiap saat kalau perlu kita dahulukan doa untuknya sebelum yang lainnya. Karena itu cucu Nabi, itu sebenarnya tanda cinta kita ke Rasulullah. Kita sedih ada cucu Nabi semacam itu. Tapi ingat, jangan rendahkan. Syarifah, kok habaib begitu? Itu dzurriyyah Nabi begitu. Awas hati-hati, jangan rendahkan. Doakan. Dan sebisa mungkin Anda menyampaikan. Dan ini pun adalah bahasa cinta kami kepada syaraif itu. Jika ada di antara para syarifah yang belum menutup aurat, rindukan dirimu, wahai syarifah, yang sangat saya cintai. Rindukan dirimu kepada Rasulullah. Kakekmu senang dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenapa sangat menutup aurat? Kenapa Sayyidat Fatimah sangat dicintai Nabi? Karena punya rasa malu yang tinggi dan ingin selalu menutup auratnya. Sehingga sangat dicintai oleh Nabi. Sehingga diberi kabar gembira, engkau wahai Fatimah akan menyusulku sebelum kerabatmu yang lainnya. Sebelum kerabat-kerabat yang lainnya. Siti Fatimah sangat dicintai Nabi. Kenapa? Karena sangat rapi dalam menutup auratnya. Sangat punya rasa malu tinggi. Maka Anda wahai syarifah, Anda cucu baginda Nabi, ingat, lihat wajah Nabi, pandang baginda Nabi, ingat kakekmu. Kemudian lebih dari itu, kasihanilah umat. Kasihan umat, jangan sampai umat yang bukan dzurriyyah Nabi lalu niru Anda. Kakekmu menyelamatkan. Tapi kalau Anda beri contoh yang tidak baik, mereka akan terjerumus. Menganggap wong syarifah saja semacam itu. Tidak. Ini harus kita hadirkan kalau ada. Tapi ingat, yang jadi masalah kadang kita ini kalau sudah melihat habaib melanggar, langsung tuh habaib gitu. Awas, itu kebencian di hati, hati-hati. Kebencian di hati. Maka jika betul ada yang ditanyakan, ada dzurriyyah Nabi syarifah yang tidak mengenakan kerudung, baik yang terkenal atau tidak terkenal, maka kami sampaikan, demi cintaku kepada kakekmu, kami ajak, ayo tutup auratmu. Jadikanlah kebagusan dirimu, kecantikanmu adalah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk suami yang halal, habib yang halal, dan seterusnya. Jangan sampai terus berlarut dalam
dalam kesalahan tersebut. Tapi ingat yang lainnya, jangan merendahkan, jangan meremehkan. Kadang sekarang ini ada kebencian, program halus membenci habaib. Jadi kalau sudah habaib salah tuh kayak dapat rezeki nomplok. Tuh kan, tuh diekspos senangnya. Tuh Habib, tuh awas hati-hati. Justru kita harus sedih, nangis. Itu cucu Rasulullah. Sikap kita bagaimana? Tadi sikap kita dua, ya, tidak boleh membenci, merendahkannya. Yang kedua, harus kita cemburu, jangan sampai terus berlanjut seperti itu. Dengan kita doakan, kita hantarkan pesan kemuliaan, kita selamatkan mereka agar kita disanjung oleh Rasulullah. Bangga Nabi. Kau aku banggakan wahai umatku karena kau telah menolong cucuku. Saya ingin dibegitukan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Allah a'lam bishawab.